Hujan yang semula hanya gerimis manja kini berubah menjadi badai yang mengamuk. Angin menderu kencang, mengguncang atap SPBU tempatku bertugas malam kelabu ini. Setiap tetes air yang menghantam atap dan jendela terasa seperti pukulan kecil yang menambah rasa tidak nyaman yang sudah menggerogoti hatiku. Sunyi. Malam ini sunyi menjelma menjadi bisikan-bisikan tak berbentuk hadir dalam setiap desiran angin dan gemuruh petir yang membelah langit. Jalan raya yang biasanya ramai kini lengang, seolah ikut merasakan aura mencekam yang menyelimuti tempat ini. Lampu-lampu SPBU berkedip-kedip tak karuan, memancarkan cahaya remang yang justru menambah kesan suram pada aspal yang semakin pekat oleh air hujan. Aku, Arif, si penjaga malam yang malang, kembali menghela napas. Kali ini lebih berat, lebih syarat akan firasat buruk. Waktu terasa berjalan seperti siput yang merangkak di atas garam. Deru motor memecah keheningan yang menyesakan. Suaranya mendekat dengan kasar, membelah raungan badai. Seorang pengendara berhenti tepat di depan dispenser nomor 3. Sosoknya aneh, mengerikan. Baju dan celananya basah kuyup, melekat erat di tubuh kurusnya, memperjelas setiap lekuk tulang di baliknya. Namun wajah itu seperti topeng lilin pucat pasi. Tak ada rona kehidupan, tak setetes pun darah tampak mengalir di sana. Matanya kosong. 2 lubang hitam yang menatap lurus ke arahku, namun terasa menembusku, melihat sesuatu yang jauh di belakang sana, sesuatu yang tak bisa kulihat. Tangannya terulur, gemetar hebat, menyodorkan selembar uang 20 ribuan yang lusuh dan basah. Aku mengangguk kaku, berusaha tidak bersentuhan dengannya. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, menguar dari tubuhnya, menciptakan lapisan es tipis di kulitku. Bulu kuduku berdiri tegak, seperti merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Gerakannya lambat, hampir tanpa suara saat aku mengisi tangki motornya sesuai permintaannya. Pandangannya tak pernah lepas dariku, namun tatapannya kosong, tak fokus, seperti melihat melalui diriku. Ketika selesai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang starter motornya. Deru mesin yang kasar memecah kembali keheningan yang sempat tercipta. Motor itu melaju perlahan, menghilang di telan kegelapan dan lebatnya hujan, meninggalkan jejak ban samar di aspal basah. Saat itulah bau itu menyeruak, bau anyir yang menusuk hidung, membuat perutku mual, bau amis yang pekat seperti bau daging busuk bercampur karat. Bau darah segar yang mengering, aku tersentak, menoleh ke sekeliling dengan panik. Sumbernya? Di mana? Yang kulihat hanya hujan yang semakin menggila, menari-nari di bawah sorot lampu yang berkedip. Kilatan petir menyambar-nyambar di kejauhan, cahayanya yang sesaat menerangi SPBU, memperlihatkan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding kantor. Suaranya menggelegar, memecah gendang telingaku, namun tak mampu mengusir keheningan mencekam di dalam dadaku. Perasaan tidak enak ini semakin kuat mencengkeram jantungku seperti cengkeraman es. Mataku terpaku pada aspal basah, tepat di bekas jejak motor pria pucat itu. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Tetesan berwarna merah pekat kontras dengan air hujan yang mulai mencairkannya. Darah, ya Tuhan, darah. Jantungku berdegup kencang, memompa ketakutan ke seluruh tubuhku. Rasa dingin yang tadi hanya menyentuh kulit kini merasuk hingga ke sumsum tulang. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Setiap helainya terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulit kepalaku. Aku tak bisa lagi menahan rasa takut yang melumpuhkan ini. Kakiku bergerak sendiri, membawaku berlari terbirit-birit menuju ruang istirahat kecil di belakang kantor. Pintuku banting hingga terbuka lebar. Di ranjang lusuh, Joni, temanku sesama penjaga malam, masih terlelap dalam dengkuran halusnya. Joni bangun! Suaraku bergetar, hampir menjadi bisikan karena dicekam ketakutan. Kuguncang tubuhnya kuat-kuat, matanya terbuka sayu, menunjukkan sisa-sisa kantuk. Dengan suara tercekat, aku menceritakan semuanya. Pria pucat, tatapan kosong, bau anyir, dan tetesan darah di aspal. Joni, yang awalnya terlihat bingung dan mengantuk, langsung terduduk tegak di ranjangnya. Matanya membulat, penuh keterkejutan dan ketakutan yang sama. Kami berdua saling pandang dalam diam, tatapan kami mencerminkan kecemasan yang tak terucapkan. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam yang terasa semakin pekat dan mencekam, kami mendengar suara lirih.
Bisikan lemah yang samar-samar seperti hembusan napas dingin di telingaku. Suara itu memilukan, seolah seseorang sedang merintih kesakitan yang tak tertahankan, memohon pertolongan dengan sisa-sisa tenaga. Suara itu seperti berbisik tepat di telingaku, meskipun aku tahu Joni juga mendengarnya. Kami berdua membeku di tempat, mencoba mencari arah suara itu berasal. Dari luar, dari dalam dinding, suara itu terdengar begitu dekat, namun tak jelas dari mana datangnya. Rasa takut semakin mencengkeram, mengikat otot-otot kami, membuat kami tak berani bergerak seinci pun. Jantungku berdebar tak karuan, seperti genderang perang yang ditabuh di dalam dadaku. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Waktu terasa berhenti. Setiap detik berlalu seperti 1 jam penuh siksaan. Bisikan lirih itu sesekali terdengar, diselingi oleh suara rintihan yang semakin melemah. Kami hanya bisa berpegangan tangan erat-erat, saling mencari kekuatan dalam ketakutan yang sama. Pikiran-pikiran mengerikan mulai menghantuiku. Siapa pria pucat itu? Darah siapa yang tertinggal di aspal? Dan suara rintihan, suara siapa itu? Apakah pria itu terluka? Atau apakah ada sesuatu yang lebih buruk terjadi? Subuh hampir menjelang, langit di luar masih kelam tanpa setitik pun cahaya matahari yang menandakan pagi akan tiba. Suara sirene ambulan memecah keheningan pagi yang dingin dan mencekam. Suaranya terdengar pilu, melolong panjang seperti ratapan, seolah membawa kabar duka yang mendalam. Tak lama kemudian, suara langkah-langkah kaki tergesa-gesa dan suara orang-orang berbicara dengan nada panik terdengar dari arah luar. Rasa penasaran bercampur khawatir yang luar biasa mendorongku untuk memberanikan diri melihat apa yang terjadi. Dengan langkah ragu dan jantung berdebar kencang, aku mengintip dari balik jendela ruang istirahat. Cahaya biru dan merah dari lampu mobil polisi berputar-putar, memantulkan cahaya yang menakutkan di tengah sisa-sisa hujan. Aku memberanikan diri keluar, diikuti oleh Joni yang terlihat sama pucatnya denganku. Kami berjalan perlahan menuju sumber keramaian. Sekitar 500 meter dari SPBU, tepatnya di tikungan tajam setelah jembatan kecil. Di sana, di bawah sorot lampu mobil polisi yang menyilaukan, aku melihatnya. Motor itu, motor yang semalam mengisi bensin di SPBU. Aku masih ingat betul warna catnya yang sedikit pudar di bagian tangki dan modifikasi joknya yang unik, dijahit dengan benang merah yang mencolok. Hatiku mencelos, rasa dingin yang lebih hebat dari sebelumnya menjalar ke seluruh tubuhku. Pria pucat itu tergeletak tak jauh dari motornya. Tubuhnya tertutup kain putih. Di sekitarnya, tanah basah terlihat menghitam oleh genangan darah yang mengering. Bau anyir yang tadi sempat tercium di SPBU kini tercium lebih kuat, lebih memuakkan. Aku memalingkan wajah, tak sanggup melihat lebih jauh. Malam ini telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah kulupakan. Malam di mana kengerian menyentuhku secara langsung. Malam di mana batas antara dunia nyata dan mimpi buruk terasa begitu tipis. Dan aku adalah saksi bisu dari sebuah tragedi mengerikan di bawah gerimis dan dinginnya malam.